lagi dengan pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini, yaitu kita akan belajar tentang dinamika kependudukan. Ini di bagian yang kedua. Jadi sekali lagi kita akan belajar tentang dinamika kependudukan. Ya, tentu kita berpikir, kita muncul dalam benak pikiran kita, apa ya dinamika penduduk itu? Ada yang tahu kira-kira apa itu dinamika penduduk? Ya, dinamika penduduk itu kalau kita melihat, kalau kita bisa memberikan sebuah gambaran, ini adalah jumlah penduduk pada suatu negara yang selalu mengalami perubahan. Jadi dinamika penduduk itu adalah jumlah penduduk pada suatu negara yang selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan itu disebabkan oleh apa? Oke, yang pertama, perubahan itu bisa disebabkan oleh adanya kelahiran atau yang disebut istilahnya dengan natalitas. Ya, itu kelahiran. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua dari jumlah penduduk yang selalu mengalami perubahan adalah kematian atau yang istilahnya disebut dengan mortalitas. Kemudian masih ada satu lagi yang menyebabkan dari perubahan jumlah penduduk. Yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Nah, tiga hal inilah yang menyebabkan jumlah penduduk suatu negara mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan itulah yang dinamakan tadi sebagai dinamika kependudukan. Paham ya? Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, dinamika atau perubahan penduduk tadi itu selalu mengalami pertumbuhan, cenderung pada pertumbuhan, artinya pertumbuhan itu selalu bertambah. Belum ada ceritanya jumlah penduduk dunia itu mengalami berkurang. Tetapi yang terjadi adalah selalu bertambah. Nah, dinamika itulah, perubahan itulah yang cenderung pada pertumbuhan atau pertambahan dari jumlah penduduk dunia. Nah, sekarang kalau kita melihat untuk Indonesia, ya, ini Indonesia. Indonesia pertama kali disensus, dihitung jumlah penduduknya ada berapa, itu tahun 1930. Itu pada waktu pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan pada sensus yang berikutnya itu dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri pada tahun 1961, 1971 sampai dengan yang terakhir tahun 2010. Nah, tahun ini, tahun 2020 ini kita juga melakukan sensus, melakukan pencatatan. Sekarang kalau kalian perhatikan dari grafik yang ada di sini, ini grafik yang ada di sini, tahun 1930 sampai dengan tahun 2010 jumlah penduduknya mengalami peningkatan. Ini bertambah. Tahun 2010 jumlahnya 237,6 juta jiwa. Nah, di sini ada tahun yang kosong. Ini adalah tahun di mana kita mengalami penjajahan. Nah, kita kan masih sedang dijajakan di sini. Maka di situ tidak sempat untuk dihitung berapa jumlah penduduknya, tetapi yang pasti mengalami pertambahan. Betul. Oke. Nah, sekarang siapa yang melakukan pencatatan untuk Indonesia? Yang melakukan pencatatan jumlah penduduk itu adalah Badan Pusat Statistik atau yang disingkat dengan BPS. Ya, jadi yang mencatat itu adalah BPS. Sehingga kalau kemarin di bulan-bulan atau tahun 2019 kemarin ada info pengisian online untuk penduduk, nah itu adalah yang melakukan dari Badan Pusat Statistik. Nah, BPS itu melakukan pencatatan setiap berapa tahun? Seperti tadi yang sudah saya katakan, ini dilakukan pencatatan setiap 10 tahun sekali. Maka tadi terakhir, data yang terakhir tahun 2010, maka tahun ini 2020 ini dilakukan pencatatan kembali. Nah, pertumbuhan penduduk dunia kalau kalian perhatikan, nah ini adalah
pertumbuhan penduduk dunia. Kita bisa melihat untuk negara Indonesia. Nah, itu Indonesia ada di situ. Kita bisa memperhatikan pertumbuhan penduduk dunia ini mengalami peningkatan juga. Dalam potensi yang tertulis di situ ada perebutan sumber daya alam. Penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 400 juta pada tahun 2050. Indonesia mungkin akan menggeser posisi Amerika Serikat setelah Cina dan India. Total penghuni planet bumi ini mencapai 9,850 juta atau mendekati 10 miliar untuk tahun itu. Ini menjadi sebuah gambaran yang luar biasa. Seperti tadi dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak pernah mengalami penurunan, tetapi justru pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan melihat, kita akan bahas siapa sih penduduk Indonesia? Ada yang tahu? Ya, kita semua yang ada di Indonesia. Betul. Itulah yang dinamakan dengan penduduk Indonesia. Jadi penduduk Indonesia itu adalah mereka yang tinggal di Indonesia pada saat dilakukan sensus atau pencatatan dalam kurun waktu minimal 6 bulan. Jadi selama minimal kurun waktu 6 bulan kita dalam waktu pencatatan itu sudah disebut sebagai penduduk Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, dari mana sumber data penduduk tadi? BPS itu melakukan pencatatannya dari mana? Melakukannya seperti apa? Ada 3 yang bisa dilakukan, data yang bisa diperoleh. Yang pertama, dari sensus penduduk atau istilahnya adalah cacah jiwa, yaitu pencatatan penduduk di suatu daerah atau negara pada kurun waktu tertentu. Seperti Indonesia tadi, berapa tahun? 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun dihitung berapa yang lahir. Ya. Ada berapa yang meninggal, itu sudah semuanya tercatat, semuanya sudah tertulis. Itu setiap 10 tahun. Kemudian yang kedua, ada survei penduduk. Survei penduduk itu adalah pencatatan penduduk di suatu daerah tertentu, ya, yang terbatas dan mengenai hal tertentu. Jadi survei itu adalah penduduk daerah yang terbatas mengenai hal tertentu. Berarti tidak semuanya. Kita mengambil contohnya, mengambil sampelnya. Misalkan di daerah A, kita ambil ada berapa kakak atau berapa keluarga. Nah, luasnya ada berapa daerahnya. Maka kita bisa perkirakan ada berapa jumlah penduduk yang ada di situ. Atau pekerjaannya dari hal tertentu, misalkan dilihat dari pekerjaannya. Ada berapa orang yang bekerja sebagai petani. Ada berapa yang bekerja sebagai pekerja kantor misalkan. Nah, di situ kemudian dikira-kira. Survei itu adalah perkiraan, tetapi hasilnya bisa mendekati dari sensus penduduk. Kemudian yang ketiga, sumber data yang ketiga diperoleh dari registrasi penduduk. Registrasi itu adalah pencatatan data penduduk yang dilakukan secara terus-menerus di kelurahan. Nah, pencatatan itu meliputi adalah hal-hal yang misalkan ada kelahiran, lahir gitu ya, lahir. Kita harus laporkan. Kalian tentu pasti punya, nanti bisa kalian tanya pada orang tua kalian. Pak, Ma, saya punya enggak akte kelahiran? Nah, kalau punya akte kelahiran itu artinya bahwa kalian sudah dicatatkan, sudah diregistrasikan menjadi warga negara Indonesia. Buktinya apa? Kalian punya akte kelahiran. Kalau nanti kalian sudah dewasa, umur 17 tahun, maka kalian akan punya yang namanya KTP seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah kartu tanda penduduk. Pasti kalian akan punya nanti, atau kalian bisa lihat pada orang tua kalian. Nah, gambar ini adalah gambar sensus penduduk. Ini petugasnya mendatangi rumah ke rumah, ditanyain ada berapa di dalam keluarga ini, buktinya mana, dari KK, dari KTP. Ini sumber data dari penduduk. Nah, sekarang kita akan bahas yang berikutnya, macam-macam pertumbuhan penduduk. Ada berapa pertumbuhan penduduk? Ada yang tahu kira-kira ada berapa? Ada berapa jenisnya? Ada berapa macam? Oke, kita akan lihat. Nanti kita akan temukan ada berapa macam pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk
alami atau natural population increase. Pertumbuhan penduduk alami. Kira-kira apa artinya ya? Ada yang tahu nggak? Ya, pertumbuhan penduduk alami itu adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Kenapa dinamakan dengan alami? Ya karena namanya lahir, namanya mati itu terjadi secara alami. Orang lahir secara alami, ya. Orang meninggal juga secara alami, maka dinamakan dengan pertumbuhan penduduk alami. Antara kelahiran dengan jumlah kematian tentu akan tetap lebih banyak pada kelahirannya. Maka selisih jumlah kelahiran, lahir dikurangi mati, itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan penduduk alami. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang kedua adalah pertumbuhan penduduk migrasi. Tadi sudah saya sebutkan di awal, migrasi itu hubungannya dengan perpindahan. Ya. Jadi pertumbuhan penduduk migrasi itu adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih jumlah migrasi masuk atau yang dinamakan dengan imigrasi dan jumlah migrasi keluar atau yang dinamakan dengan emigrasi. Ya, sekali lagi, migrasi, perpindahan, ada yang berpindah masuk ke suatu negara, suatu daerah, atau keluar dari suatu negara, atau keluar dari suatu daerah. Nah, migrasi atau perpindahan itu ada beberapa macam. Itu ada yang pertama. Ada yang dinamakan dengan migrasi internasional, atau yang dinamakan dengan kata lain adalah migrasi antar negara, perpindahan yang meliputi atau yang berkaitan dengan beda negara. Maka kalau migrasi internasional itu ada 3 jenisnya, ada 3 macamnya. Ada imigrasi, itu adalah penduduk asing, ya, atau negara asing, negara lain yang masuk ke negara tertentu. Misalkan imigrasi. Ya, ada penduduk dari Malaysia kemudian menetap di Indonesia. Nah, itu namanya adalah imigrasi. Berarti masuk ke negara kita, negara Indonesia, dari negara Malaysia tadi. Kemudian yang kedua, emigrasi. Emigrasi itu adalah perpindahan penduduk ke luar negeri untuk menetap. Misalkan, emigrasi itu adalah keluar. Kita orang Indonesia, kemudian kita pergi ke Singapura misalkan. Nah, kalau kita menetap di Singapura berarti kita meninggalkan, kita keluar dari Indonesia. Maka itulah dinamakan dengan emigrasi. Tetapi ada jenis yang ketiga dari migrasi secara internasional, yaitu remigrasi. Remigrasi itu adalah pemulangan kembali penduduk asing ke negara asalnya. Jadi misalkan seperti tadi kita dari Singapura kembali lagi kita ke Indonesia karena kita orang Indonesia. Maka kita melakukan istilahnya adalah remigrasi. Maka semua itu harus ada paspornya, ya, izinnya untuk bisa masuk atau keluar dari negara tersebut atau daerah. Kemudian jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah migrasi nasional. Ini adalah migrasi yang lokal, yang terjadi di dalam satu negara itu. Misalkan negara kita adalah negara Indonesia. Ada banyak contoh sebetulnya, tapi kita lihat beberapa. Yang pertama, urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urban, dari desa ke kota. Melakukan urbanisasi. Berarti kita berpindah ke kota. Kenapa? Karena kota punya daya tarik. Kenapa? Karena di desa ada daya dorongnya sehingga kita ingin keluar. Ada sesuatu yang lebih baik di kota, misalkan banyak pekerjaannya. Di desa kenapa menjadi pendorongnya? Lahan pertaniannya semakin sempit. Nah, itu melakukan urbanisasi. Kemudian yang kedua, transmigrasi. Ya, transmigrasi. Transmigrasi itu pada awalnya dulu itu adalah untuk pemerataan. Kenapa harus diratakan? Karena antara satu daerah atau satu pulau di dalam negara itu jarang penduduknya. Maka transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari
pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya. Contoh misalkan, kenapa kita bisa menemukan orang Jawa ada di Kalimantan, ada di Papua? Itu adalah proses dari transmigrasi. Kenapa? Karena pada waktu itu Pulau Jawa itu padat penduduknya, sementara di Kalimantan, kemudian di Papua itu di sana jarang penduduknya. Kemudian mereka bekerja di sana, mengembangkan lahan pertanian di sana, maka itulah para transmigran. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan dengan ruralisasi. Nah, ruralisasi itu adalah kebalikannya dari urbanisasi, rural, kota. Berarti ruralisasi itu adalah perpindahan dari kota ke desa. Jadi orang-orang kota berpindah untuk menetap di desa. Itu ruralisasi. Kemudian yang keempat, ada yang dinamakan dengan evakuasi. Apa itu evakuasi? Evakuasi itu adalah menyelamatkan, memindahkan. Kenapa harus dipindahkan? Seperti gambar yang ada di sini. Ya. Kenapa dipindahkan? Karena di sini ada bahaya, banjir, misalkan tanah longsor, gunung meletus. Nah, itu harus diselamatkan. Maka di situ namanya adalah evakuasi, dipindahkan karena ada bahaya. Kemudian yang kelima, ada yang dinamakan dengan mobilitas ulang-alik atau mobilitas harian. Artinya apa? Istilah lainnya adalah orang menyingkatnya dengan kata PP. Ya, PP. Pulang pergi. Ya. Dari mana contoh misalkan? Kita orang Malang. Ya, kemudian kita kerjanya ada di Surabaya. Pagi kita berangkat ke Surabaya, sore kita pulang kembali ke Malang. Itu namanya adalah mobilitas ulang-alik, mobilitas harian. Karena unsur pekerjaan tadi yang bisa dikerjakan dalam satu hari, kita tidak perlu menetap, tetapi kita bisa pulang kembali. Kemudian yang terakhir, yang ke-6, mobilitas bermusim. Mobilitas bermusim itu adalah ada musim-musim tertentu. Ya, musim tertentu misalkan sekarang lagi musimnya panen. Nah, kalau musimnya panen berarti para buruh misalkan, para buruh mereka akan pergi ke tempat di mana mereka akan mengerjakan, misalkan mau buruh padi. Ya. Maka di situ mereka akan menetap di situ selama semusim itu, mereka akan berada di tempat tersebut untuk melakukan pekerjaannya. Kalau sudah selesai, kemudian mereka kembali lagi ke tempat asalnya. Itulah yang dinamakan dengan migrasi nasional. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Oke, kalau belum jelas, ada pertanyaan nanti silakan kalian tuliskan di kolom pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, pertumbuhan penduduk total atau total population growth. Apa artinya total? Total itu adalah keseluruhan. Jadi pertumbuhan penduduk total itu adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian ditambah dengan selisih jumlah imigrasi dengan jumlah emigrasi. Jadi total itu adalah menambahkan, menjumlahkan dari mana? Dari pertumbuhan penduduk alami tadi, pertumbuhan penduduk alami bagian A ditambah dengan pertumbuhan penduduk migrasi bagian B. Sehingga bagian A ditambah dengan bagian B itu yang disebut sebagai pertumbuhan penduduk total. Nah, itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan penduduk jenis-jenisnya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Baik. Itulah pembahasan kita hari ini tentang dinamika kependudukan bagian yang pertama, tentang pengertian apa itu penduduk. Kemudian data penduduk diperoleh dari mana? Jenis-jenis pertumbuhan penduduknya seperti apa? Itu dulu untuk hari ini. Untuk pertemuan kita hari ini sekian dulu. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang baru lagi. Oke, selamat belajar, selamat menimba ilmu dan memperkaya pengetahuan dan wawasan kalian.